paling senior di Kabupaten Kebumen dan beliau juga menjadi tim penilai angka kredit ya Pak Sarwaji. Angka kreditnya penyuluh-penyuluh di Kabupaten Kebumen. Jadi petugas pokok penyuluh kan udah tertera itu di Juknis, Permentan nomor 35 tahun terkait 2019 ya. tentang jabatan fungsional dan angka kreditnya, Pak. Bahwa penyuluh itu mempunyai tugas pokok. Tugas pokok mungkin sudah tahu semuanya ya. Kalau tugas pokok penyuluh kan tahu bahwa tugas penyuluh adalah pertama perencanaan, Pak. Ya, perencanaan, terus pelaksanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan, dan mungkin pengembangan profesi di sana. Selamat datang di panggung penyuluhan, siniar penyuluh pertanian Kebumen. Sahabat tani, pagi yang cerah ini saya sedang berada di depan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Pejaguan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Dan hari ini saya sedang nongkrong ngopi ditemenin oleh seorang sosok tokoh penyuluhan pertanian di Kabupaten Kebumen yang luar biasa. Nanti kita ngobrol terkait penyuluhan di sini, dan beliau adalah Pak Sarwaji. Assalamualaikum Pak Sarwaji. Waalaikumsalam. Bisa disapa sahabat tani Pak Sarwaji, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, para sahabat tani dimanapun berada, khususnya di Kabupaten Kebumen. Saya di sini sebagai koordinator penyuluh BPP Kecamatan Pejaguan. Ya, beliau berarti ini bosnya nggih Pak? Ya. Yang silakan. Silakan apa? Jadi orang nomor 1 di kantor ini adalah beliau, sahabat tani. Koordinator, Pak. Koordinator. Anaknya mengkoordinir nggih, Pak. Siap. Beliau adalah Pak Sarwaji, nama lengkapnya Pak Sarwaji SPKP misalnya Sarjana Komunikasi Penyuluhan Pertanian. SPKP gitu ya, kepanjangannya. Beliau ini paling senior di Kabupaten Kebumen dan beliau juga menjadi tim penilai angka kredit ya Pak Sarwaji. Angka kreditnya penyuluh-penyuluh di Kabupaten Kebumen, dan beliau dulu pernah di semasa dinas kita masih ada jabatan fungsionalnya yang mengurusi bagaimana teman-teman penyuluh harus beraktivitas di tingkat kabupaten. Beliau adalah salah satu dari tim Japfung kita waktu itu. Sahabat tani, kita langsung saja mulai obrolan hari ini terkait sosok beliau yang luar biasa, sahabat tani. Beliau adalah koordinator Pejaguan, BPP Pejaguan, tadi sudah diperkenalkan. Dan saya kasih info, BPP Pejaguan ini hari kemarin, 2 hari yang kemarin itu habis dapat penghargaan yang luar biasa kalau saya lihat. Mengapa kami tim media bersedia dan menginginkan untuk datang ke sini, karena memang ini harus kita korek kenapa bisa menghasilkan penghargaan yang luar biasa. Penghargaannya itu apa? Dari BPP Pejaguan kemarin di dinas kami ada semacam seleksi penyuluh teladan lah. Ada 3 perwakilan BPP Pejaguan, baik itu dari penyuluh PNS, penyuluh P3K, dan penyuluh APBD. Ada pendamping APBD yang diangkat oleh APBD. Dari semua yang ketiga-tiganya diusulkan oleh Pak Sarwaji ternyata menjadi juara semua. Ini luar biasa loh. Dan juara satunya udah kami wawancarai di beberapa minggu yang lalu. Mbak Hikmah adalah putrine beliau. Jadi anak didiknya Pak Sarwaji, yang harusnya jauh luar biasa menurut kami itu, yang mendidik timnya menjadi seideal itu. Inilah sosoknya Pak Sarwaji. Ini nyata Pak Sarwaji. Saya bukan mengada-ngada memuji karena duduk di samping Pak Sarwaji ya. Tapi nyatanya memang juara satunya Mbak Hikmah dari BPP Pejaguan, penyuluh teladan 2020. Bahkan nilainya mengalahkan yang PNS, mengalahkan yang P3K. Padahal beliau cuma penyuluh kontrak. APBD. Tapi di bawah tangan dinginnya Pak Sarwaji bisa mempunyai penilaian yang cukup tinggi. Juara 2-nya Mbak
Nurjana Hayati. itu PNS dari sini juga, dari BP Pejaguan. Lah ada satu lagi juara harapan 1 itu Bu Siti Roika. Iya. Itu P3K ya, Iya, yang dari P3K itu juara harapan 1. Ini pasti sahabat Tani penasaran Pak Sarwaji. Kok bisa Pak Sarwaji itu menciptakan hat-trick kalau dalam olahraga sepak bola itu. Gol 3-3-nya langsung itu menjadi 3-3-nya dimenangkan istilahnya oleh BPP Pejaguan itu. Ceritanya pripun Pak Sarwaji? Iya. Sebelum kita menceritakan hal itu Pak Nurhadi, kita mau ralat sedikit dari pernyataan dari Pak Nurhadi bahwa saya di Kebumen sebagai penyuluh pertanian Kebumen bukan yang paling senior Pak. Itu sebetulnya ada di atas saya, ada 2 orang. Usianya? Oh iya, usianya dan kan kepangkatannya juga sama. Oh, kepangkatan Pak Pawiono sebagai koordinator Mirit dan satunya koordinator Kutawinangun, Pak Riswanto. Itu lebih duluan lahir daripada saya itu. Dan mungkin pensiunnya kayaknya juga dia mungkin mendahului saya juga. Jadi saya mungkin ranking 3 itu. Secara ranking 3 secara usia ya. Tapi kalau katanya kalau kepangkatan dan kalau sebagainya paling tinggi Pak Sarwaji. Paling tinggi enggak paling tinggi, ada 2 orang Pak. Ada 2 orang, Pak Pawiono Pak Pawi sama Pak saya ya. Ya, terima kasih Pak Nurhadi tadi sudah menyampaikan. Sebetulnya saya juga tidak terlalu siap untuk diwawancari seperti ini Pak Nurhadi ya. Santai mawon Pak Sarwaji. Jadi enggak wawancara. Memang kebetulan kemarin ada istilahnya lomba apa namanya Pak Nurhadi? Ya, seleksi penyuluh teladan di tingkat ya, Kabupaten Kebumen tahun 2022 dari 6 kategori yang diraih, istilahnya yang dijuarakan. Ada juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3, jadi 6 ya. Iya. Kebetulan Pejaguan itu mendapat 3. Juara 1, juara 2 dan harapan 1. Dan harapan 1. Yang 3 disisakan untuk 26 kecamatan lainnya ya. Luar biasa ini. Itu gimana ceritanya Pak? Ceritanya itu sebetulnya bagi saya itu biasa saja Pak. Biasa saja. Biasa. Memang penyuluh ya kemungkinan memang dia udah ditakdirkan untuk seperti itu ya. Untuk bisa menjadi juara itu. Cuma juga penting juga ikhtiar kita itu dalam untuk menuju ke sana. Kita sebagai koordinator. Di koordinator itu bukan memimpin, bukan apa, mengkoordinir aja Pak Nurdin. Ya, mengkoordinir. Dan alhamdulillah penyuluh-penyuluhnya itu sudah, saya anggap itu sudah mumpuni lah. Tinggal kita itu mengkoordinir, mempoles, melengkapi. Kita sebagai koordinator penyuluh belum pernah saya ngoprak-oprak ini dan itu. Cuma saya sebagai koordinator juga melihat apa tugas koordinator yang penting dalam melahirkan juara-juara itu. Koordinator paling ya istilahnya apa yang dia butuhkan, apa yang dia perlu lengkapi, apa yang perlu dia lakukan dalam untuk menuju ke sana. Kalau tanya sama koordinator pasti kita lengkapi itu loh Pak, kita lakukan. Tapi kalau tidak dilengkapi, saya sudah memandang bahwa dia itu sudah bisa jalan sendiri. Dan paling kita ya itu mensupport dan melengkapi aja. Jadi ini loh, kalau sebagai penyuluh yang ideal itu harusnya ya kayak gini gitu. Jadi sebelum mereka diusulkan untuk diseleksi di tingkat kabupaten, pastinya kan Pak Sarwaji memberikan semacam ini loh, misal administrasinya seperti ini, ada checklist dan segala macam yang itu dikontrol benar oleh Pak Sarwaji. Betul. Jadi saya mungkin sebagai senior ngasih tahu aja rambu-rambu seperti itu loh, sebagai penyuluh yang mungkin kalau dinilai itu punya nilai, saya harus ada rambu-rambu kayak gini. Ternyata dia juga sudah punya rambu-rambu itu, cuma tinggal mengintenkan saja. Jadi ya mengintenkan saja. Mengumpulkan semua berkas itu untuk disampaikan ke dewan juri ya. Dewan juri. Jadi berkas adalah sebetulnya sesuai dengan tupoksi semua penyuluh Pak. Kita ya, sama. Yang seharusnya dilakukan. Iya. Berarti jadi, tanpa ada seleksi pun sebenarnya sudah ada sih berkas ini ya Pak. Harusnya kalau PPL memang yang tertib, ideal itu seperti itu. Jadi petugas pokok penyuluh kan sudah tertera itu di Juknis Permentan
nomor 35 tahun terkait 2019 penyuluh, ya. tentang jabatan fungsional dan angka kreditnya, Pak. Bahwa penyuluh itu mempunyai tugas pokok. Tugas pokok mungkin sudah tahu semuanya ya, kalau tugas pokok penyuluh kan tahu bahwa tugas penyuluh adalah pertama perencanaan, Pak. Ya, perencanaan, terus pelaksanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan, dan mungkin pengembangan profesi di sana. Gitu. Jadi seorang penyuluh asal perencanaannya baik dan diadministrasikan, udah otomatis di sana dapat nilai A bagus itu. Membuat program penyuluhan pertanian. Itu yang perencanaan. Ada program. Ada program, harus punya RKP masing-masing. Rencana kegiatan penyuluhan pertanian. Di mana di background lagi menjadi itu jadwal kunjungan. Rencana bulanan. Rencana bulanan yang untuk pelaksanaan harian itu. Ya. Jadi semua itu rentetannya sebetulnya mengacu ke program, Pak. Titik poinnya itu program. Setiap tahun penyuluh harus membuat programa ya. Iya, wajib itu, programa, Pak. Artinya programa itu menjadi panduan seorang penyuluh dalam rangka perencanaan tahun itu ya, Pak. Iya, dalam jadi programa itu perencanaannya itu namanya programa. Iya, programa penyuluhan pertanian. Apa langkah penyuluh harusnya sesuai programa. Jadi program-program apa yang menjadi program, berhubung kita istilahnya orang Pemda tingkat 2 ini, apa istilahnya visi misi bupati apa, program pertanian itu apa, mungkin program-program dari Kementerian Pertanian itu apa, seperti Simruh, Kartu Tani dan lain sebagainya, itu ya kita taruhkan di program itu. Jadi ketika kita mau membuat program di tahun ke depan, harus benar-benar kita jeli kira-kira tahun depan itu ada apa yang mau kita lakukan, termasuk kegiatan-kegiatan dari APBD, APBN, APBD provinsi, kabupaten dan APBN. Itu disinkronkan juga ya, Pak. Betul, betul. Sinkron dan sinergi, Pak. Sinkron dan sinergi dan itu harus masuk program idealnya. Harus masuk. Walaupun mungkin ya, tiba-tiba ada datang juga program yang di awal tahun kita nggak kepikiran memasukkan program-program itu. Nilala ada program jatuh dadakan, harus melaksanakan ini, berarti programnya harus disesuaikan. Nggak apa-apa, itu nanti programnya juga ada revisi, Pak. Bisa, programnya itu bisa direvisi. Jadi program itu tidak satu kali cetak itu, tapi nanti perkembangan ke belakang kalau memang ada program-program baru ya kita revisi. Jadi fleksibel aja ya? Iya, fleksibel, Pak. Bukan sebuah kitab suci yang nggak boleh diuntak-atik, bukan undang-undang dasar yang revisinya terlalu rumit itu ya? Ya enggak. Program itu menyesuaikan kegiatan. Intinya tidak dibatasi berapa kali revisinya, Pak. Tidak dibatasi. Asal itu datang program-program yang up to date, yang baru masuk di program kita, masukkan. Besok ada lagi masukkan. Artinya adanya program itu kita sebagai penyuluh harus perencanaannya jadi matang ya tadi. Perencanaannya itu harus jalannya ada tujuannya ya. Tujuannya apa yang ada di program itu. Misalnya gini, Pak. Kalau penyuluh itu bekerja tanpa program, sejauh mana penyuluh itu berhasil kan kita tidak tahu, Pak. Iya. Ya kan? Penilaian tentang keberhasilan dari melaksanakan penyuluh nggak tahu kalau nggak ada standar yang tercantum di program itu namanya. Jadi program itu ya terukur, mudah dilaksanakan itu, Pak. Jadi istilahnya juga main-main angka juga di sana. Ada angka. Misalnya produktivitas lagi kita tahun ini berapa? Lah kita merencanakan programnya itu kemampuannya berapa, potensinya berapa dan mau naruh berapa. Itu sebagai acuan kita di alat ukur bahwa kita menyuluh itu dalam artian meningkatkan profitabilitas, naik apa enggak, keberhasilannya dinaik enggak. Dalam rangka pengetahuan petani mungkin yang sekarang kurang tahu, besok tahun depan tahu apa enggak gitu. Itu dicantumkan bener detail bahkan sampai angka-angkanya di programnya ya, Pak. Angka. Jadi nanti programa RKP itu adalah bagian dari programa yang dibagi-bagi masing-masing penyuluh sesuai dengan wilayah binaan. Nah nanti RKP itu juga dijabarkan di rencana bulanan itu, Pak. Nanti materi rota bulanan itu sesuai dengan RKP, sesuai dengan program yang ada. Kalau programnya tidak ada, mungkin bertanam semangka kok. Di sana ada di jadwal kunjungan ada tanaman semangka. Yang di program malah tidak dijadikan materi, itu suatu perbuatan istilahnya apa ya, langkah penyuluh yang kurang tepat itu namanya seperti itu. Jadi
semua itu istilahnya sinergi, Pak. Sinergi dengan tujuan awal yang ada di program. Betul Artinya itu. kita juga berarti saat membuat program sahabat tani benar-benar harus melihat identifikasi potensi wilayah yang mau kita suluh juga ya. Betul. Jadi harus detail tahu. Kalaupun ada semangka yang mau akan kita garap di penyuluhan di tahun depan, ya harus tahu masuk ke situ gitu. Iya, Jangan betul. sampai nanti ternyata kita jalan nggak memasukkan apa yang menjadi potensi wilayah kita di program nggak ada. Akhirnya malah kita nggarap yang bukan ada di program, walaupun itu potensi di wilayah, tapi nggak tercantum di program, jadi salah juga ya. Betul. Paling tidak ya harus ketika kita menemukan potensi di wilayah kita masukkan ke program, baru kita garap itu potensi itu. Betul, gitu Pak. Gambarannya Betul, gitu Pak Sarwaji ya. Jadi program itu di dalamnya itu kan ada program-program tingkat 1, tingkat 2, tingkat pusat. Di samping itu dalam penyaringan di wilayah itu harus dari hasil musren, Pak. Misalnya ini disanakan. berarti saling sinkron dengan kegiatan kalau yang ada di desa program itu, yang terbaru yang 47 tahun 2016 ini seperti itu. Beda dengan program yang dulu. Sekarang udah mengacu itu. Jadi semua pembangunan secara utuh semua sektoral itu saling terkoneksi ya, Pak, terkoneksi. Di kegiatan desa musrennya nyambung dengan program yang kita lakukan. Ya, betul Pak Nur. Ini program kalau kita kupas tuntas sahabat ini tidak habis dalam satu konten. Tapi saya pengen banyak tanya ini terkait yang lain Pak. Ya, programnya intinya tadi kan kembali lagi ke materi besar. Kenapa Pak Sarwaji menjelaskan programnya? Karena dalam hal ini beliau itu memberikan pemikiran dasar Pak. Pemikiran dasar kepada timnya, tim tadi yang juara-juara tadi satu harus ada perencanaan. Ini luar biasa apa yang dijelaskan Pak Sarwaji. Ternyata ini enggak terasa kita juga belajar terkait bagaimana penyuluhan yang seharusnya. Tadi ada perencanaan itu induknya ada program, kemudian ada RKP Pak Sarwaji, ada jadwal kunjungan, rencana bulanan, itu dalam rangka merencanakan bagaimana kita menyuluh, termasuk kita harus merencanakan materi-materi tiap kunjungan gitu Pak Sarwaji ya. Nah, ini yang kedua Pak Sarwaji, itu tadi ada perencanaan, kemudian yang kedua ada apa tadi Pak? Pelaksanaan. Pelaksanaan pun harus seperti apa ini untuk penyuluhan? Kalau pelaksanaannya gitu ya sesuai dengan jadwal yang kita buat Pak. Oh gitu, dari perencanaan itu yang dilaksanakan yang itu gitu ya? Jadi jadwal bulanan itu yang kita buat, tanggal ini mau kemana, itu kan idealnya lagi kalau itu zaman dulu kan masih zaman dulu sama sekarang sama aja. Kalau zaman dulu itu jadwalnya itu kelompok harus tahu Pak. Kelompok yang mau dikunjungi harus tahu. Pak Nur Hadi misalnya hari ini tanggal berapa mau ke sini, dia kelompok udah tahu. Sudah siap. Jadi tidak mengingkari, istilahnya saya nggak tahu Pak Nur Hadi ke sana nggak ada orangnya. Nggak ada orang kayak orang hilang juga ya. Karena penyuluhan butuh yang disuluh ya Pak ya. Betul, sesuai dengan itu materinya. Lah nanti sebagai pelaksanaan yang penting lagi Pak, bahwa seorang penyuluh mungkin ini saya juga kembali lagi bahwa di Permentan itu 67 2016 di sana di lampirannya juga ada, di istilahnya indikator keberhasilan penyuluh juga ada 9 indikator itu, dan istilahnya juga yang terbaru itu surat dari Kepala Dinas Pertanian dan Pangan nomor 414/18 tahun 2022. Apal banget sahabat itu tani. Jadi kita di sini ditugaskan di BPP Jagoan itu di sana sudah tim pelaksanaan penyuluhan Pak. Jadi bukan pribadi-pribadi. Oh iya. Cuma kita WIBI-nya masih mengacu pada Permentan, dari penyuluh pertanian harus punya WIBI sebagai tanggung jawab desa masing-masing. Jadi tiap orang punya kelompok-kelompok yang dipertanggungjawabkan. Tapi dalam hal pelaksanaan penyuluhan bisa tim ya. Tim memang menunjukkan surat itu tim sekarang Pak. Jadi tim BPP ketika ada jadwal kunjungan di wilayah kerja WKPP-nya Pak Sarwaji, yang nggak harus Pak Sarwaji sendirian, tapi tim yang dari BPP bisa berangkat bersama. Cuma nanti langsung tanda petik dengan etika kita kerja ya. Kalau memang kalau WIBI-nya itu misalnya penyuluhan mungkin Legowo dan PPL WIBI-nya itu ada,
ya alangkah baiknya PPLBB-nya yang bertanggung jawab di wilayah itu. Yang ngajakin tim itu PPL-nya. Tapi kalau hal-hal umum, misalnya perlu kita tim ke sana, kita ke sana semuanya. Tapi kalau cuma normatif, istilahnya kerjaan harian, normatif penyuluhan itu ya WIBI, Pak. WIBI. Jangan sampai nanti, wah WIBI saya kok yang nyuluh itu PPL lain, itu namanya itu kurang etikanya kurang. Jadi kita juga pakai etika juga seperti itu, saling menghormati itu. Fungsinya kenapa ada wilayah binaan itu? Iya, betul. Dan pelaksanaan itu udah, kalau kita tadi udah punya perangkat-perangkat untuk perencanaan penyuluhan, pelaksanaan jadi lebih mudah ya. Betul. Tinggal ngikutin panduan yang direncana tadi ya. Iya. Kita melaksanaan, kemudian kita harus pelaksanaan kita menyiapkan materi ya Pak Sarwoji ya. Materinya harus matang. Harus ya. Mau nyuluh apa itu juga harus seolah-olah walaupun tidak terstruktur kurikulum kayak anak sekolah, tapi kita tetap punya panduan ya Pak Sarwoji. Betul. Jadi gini Pak Nurhadi, kadang-kadang PPL itu saya tidak tahu juga ya, apa saya juga mungkin sudah seperti saya juga, seperti sudah baik-baik juga. Cuma gini Pak Nur, kadang-kadang ada sebagian penyuluh yang ngomong itu PPL itu kan PPL zaman dulu, nggak seperti itu. Maksudnya mindsetnya itu harus kita dipermentan itu Pak. Mindset kita itu latihan dan kunjungan. Latihan dan kunjungan. Jadi kita kunjung, kalau idealnya zaman dulu itu 1 minggu itu 4 hari. Berarti kita kalau membuat harian kunjungan itu ya 1 minggu cuma 4 hari Senin, Pak. Selasa, Rabu, Kamis. Iya, lainnya udah nggak usah ditulis. Untuk administrasi perkantoran. Tapi kalau minggu keduanya itu kita training teorinya. Tapi sekarang kan istilahnya kerjaan itu seabrek Pak. Kegiatan ya, proyek-proyek macam-macam. Yang macam-macam. Tapi kita harus pemikirannya kerja laku itu. Apa tugas pokoknya? Program RKP ini dan laku mau kemana? Ya kita kalau memang ada tugas abrek dan besok tanggal sekian kemana? Ya jadwal itu kita oper di jadwal harian itu. Itu misalnya bahwa besok tanggal 15 ada kelompok CSA di kelompok Tani Rukun Pebagoran. Ya PPLBB sana itu pas tanggal 17 itu ya kunjungannya idealnya ke situ. Jadi kita tetap laku, coba program-program sekalian nyamper program-program yang sifatnya insidentil dan penting Pak. Dan penting. Kalau nggak dilaksanakan itu juga nanti nggak mendukung program pemerintah. Iya betul itu. Jadi semuanya. Jadi laku itu wadah aja Pak. Tinggal istilahnya konsepnya, katanya kita itu kreatif Pak, inovatif. Gitu. Kalau slogan kami itu penyuluh pertanian kebumen aktif, kreatif, inovatif. Ya gitu. Jadi jangan kok beralasan wah kerjaan banyak Pak Sarwoji itu, nggak bisa. Tetap mindset kita pemikirannya laku itu. Terus yang penting lagi Pak Nurhadi, dalam itu juga ada di 9 indikator dan juga ada di SK Kepala Dinas Pertanian bahwa tugas kita juga itu demplot Pak. Jadi kita harus menyuluhkan dengan demplot sesuai percontohan. Demplot apa ya sesuai dengan keinginan sana yang mau dikembangkan apa gitu loh. Demplot itu salah satu metode penyuluhan yang bagus juga, yang efektif. Makanya ketika berarti kadang kegiatan-kegiatan insidentil yang sifatnya proyek apa itu juga kenapa kadang memberikan demplot, berarti itu salah satu metode penyuluhan yang baik ya? Cuma kadang-kadang kita mungkin kurang memahami atau gimana ya. Kadang-kadang sama orang kan kalau pas tanggal tua pas kadang-kadang mungkin pemikiran gitu Pak Nur. Terus gini, seandainya lagi ini jangan beralasan bahwa banyak kerjaan. Kalau memang mungkin ada demplot CSA, ya buatlah demplot CSA di sana karena gitu. Itu kan sama aja, ya metode saling mendukung daripada kita ada demplot sendiri, dia ada demplot sendiri, dan mana mungkin kita bisa menyelesaikan satu kecamatan yang pertemuannya aja sudah tidak ada hari yang lowong Pak. Jadi kita istilahnya apa ya? Ya kita pandai-pandai mensinergikan antara program kita, dan RKP kita, kemudian sistem laku yang harus kita laksanakan dengan kegiatan-kegiatan keproyekan dari kementerian, dari APBD 1, APBD 2 itu kita
pinter-pinter ngeklopkan ya Pak Sarwaji ya. Karena kegiatan-kegiatan keproyekan seperti yang lagi sibuk-sibuknya di Kebumen ini ada proyek Simurp dalam rangka penerapan teknologi CSA. Teknologi CSA itu kegiatannya juga kegiatan penyuluhan. Harus kita nyingkronkan dengan program sama rencana kegiatan kita. Intinya gitu ya. Iya, betul Pak. Oke, itu tadi 1 perencanaan, 2 pelaksanaan, yang ketiga apa Pak? Biar menjadi penyuluh teladan semua nanti. Ya, semua kerjaan kita itu kita evaluasi. Semua kerjaan harus dievaluasi. Dan pelaporan. Jadi nanti pelaporan itu kita buat kalau bisa Pak. Seperti program Simruh di sini, itu saya memang punya take prinsip gitu loh. Kalau memang kerjaan pada hari ini, itu kalau bisa selesai pada hari ini, dan dibuat pelaporan, nah gitu. Dan evaluasi, ya kita evaluasi jalannya kita selama ini kita berjalan seperti apa, dan juga kita evaluasi hasil-hasil penyuluhan Pak Nur. Jadi kita ada demplot padi, demplot semongko, berarti kita evaluasi sejauh mana keberhasilan itu. Dilihat dari mungkin profitasnya, produksinya, kemudian pengetahuannya petani meningkat atau tidak gitu. Jadi istilahnya penyuluh Kebumen itu apa Pak? Aktif, kreatif, inovatif. Biasanya itu mau penutupan itu iya, Pak. Itu dijalankan Pak. Dijalankan. Kita demplot di sana, membuat laporan. Kadang-kadang saya di sini juga di Pejaguan saya baru Pak. Ada Simrup ini, saya bawakan belangko awal demplot itu. PPL kadang-kadang agak bingung, kok ada kayak gini juga. Ini sebetulnya mengarahkan Anda untuk beradministrasi dari awal. Seolah-olah yang nggak tahu Pak Sarwaji kreatif membuat itu. Pak Sarwaji, ini pekerjaan dari dinas saja udah banyak, ngapain ditambah-tambahin ini? Seolah-olah kayak gitu ya. Tapi ternyata maksudnya adalah untuk mensinkronkan itu. Bukan mensinkronkan, istilahnya memang, agar jangan kita membuat kredit point itu istilahnya apa ya, di hari-hari terakhir mau menumpuk. Jadi kita ke lapangan, terus sudah punya data calon lokasi demplot mana, pesertanya apa itu sudah ada. Tergantung nanti disusuli dengan pelaksanaan di belakang. Setidaknya kalau laporan akhir terjadi, ditumpuk aja kredit poin. Nggak mau lembur itu semua. Betul. Karena itu harus dibuat harian dan harus dibawa saat menyuluh ya. Betul. Pak Nur sekarang juga penyuluh juga, ya kan? Saya penyuluh, tapi saya masih belum apa-apanya Pak. Mohon maaf. Pak Nur ke wilayah, harusnya ke sini kan bawa belangko itu Pak. Belangko istilahnya hasil kunjungan. Jadi kalau ke sini nanti kita tanda tangan, Pak Nurhadi kunjungan ke sini. Itu udah nanti saya minta tanda tangan juga di buku harian saya. Iya, itu contohnya seperti bahwa hari ini saya lagi meliput, izin juga ke bos saya, koordinator BPP Alian. Hari ini saya lagi penyuluhan juga. Sebagai contoh seperti itu, Pak. Iya, siap. Terus tadi sudah ke apa Pak, evaluasi dan pelaporan. Tadi ada evaluasi sama pelaporan. Ada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, biar kita tahu seberapa efektif kita menyuluh. Yang keempat, pengembangan profesi. Jadi apakah penyuluh mungkin kan di evaluasi juga pengembangan profesi biar penyuluhnya itu tidak ketinggalan zaman, up to date terus. Gitu. Berarti kita juga harus bukan hanya mengikuti ritme penyuluhan, tapi harus proyek apa itu, harus mengembangkan diri. Kita harus cari ilmu sebanyak-banyaknya. Ya katanya banyak ilmu kan lebih baik Pak. Ya itu bagian dari dari kerja kita berarti tupoksi kita itu tugas pokok kita itu seperti itu. Jadi itu. sinau itu intinya ya. Penyuluh harus belajar, menaikkan kapasitas apa kompetensi meningkatkan kapasitas dan kompetensi lah. Betul itu. Betul. Kalau kita nggak menaikkan kapasitas kompetensi, artinya kita nggak melaksanakan tupoksi penyuluhan berarti ya Pak, sebagian tidak melaksanakan tupoksi penyuluhan. Harus 4 itu minimal harus dilaksanakan. Betul. Dan semua itu kredit poin semuanya Pak. Kalau di dalam rangka penyuluh yang PNS. Nanti barangkali ada yang di Sahabatan ini kan ada, kalau di Kebumen sendiri ada P3K, ada PNS, ada bahkan THL kontrak APBD. Betul. Kalau di PNS itu ada diwajibkan membuat kredit poin Itu semua yang diterangkan Pak Sarwaji untuk persyaratan apa kalau kredit poin itu Pak? Ya kenaikan pangkat, kenaikan jabatan. Untuk itu yang jenjang karirnya sudah jelas dalam rangka ini PNS. Kalau P3K, THL kan tidak harus fisik masuk itu, walaupun itu dibuat. Dan kenapa saya hari ini di sini?
yang juara 1 ini hanya THL sahabat tani. Hanya seorang yang tidak diwajibkan untuk membuat angka kredit, Mbak Hikmah ya. Tapi dia sudah membuat. Tapi beliau sudah membuat karena menyuluh sesuai ini yang tupoksi yang diajarkan Pak Sarwaji kepada juaranya. Ini luar biasa Pak Sarwaji. Jadi kita membahas 4 saja waktunya sudah panjang Pak Sarwaji. Asli ini Pak Sarwaji nanti ini menjadi narasumber rutin tentang penyuluhan, mantap juga Pak. Hari ini kita bahas tupoksi ada 4. Besok kita tadi programnya itu dipanjang-panjangin jadi satu materi. Nggak cukup, bisa harus berapa konten gitu loh. Nah, ilmu-ilmu kayak gini harus diketahui oleh sebangsa saya yang senior Pak Sarwaji. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Sarwaji terkait tupoksi penyuluh pertanian, minimal ada 4 ya Pak Sarwaji ya. Satu perencanaan, kemudian pelaksanaan, ketiga evaluasi dan pelaporan. Dan ada yang keempat itu adalah pengembangan profesi, pengembangan sumber daya. Kita harus selalu belajar mengembangkan diri Pak Sarwaji ya. Betul. Jadi ketika penyuluh tidak mau belajar, artinya dia meninggalkan sebagian pokok, dari tugas pokok dan fungsi penyuluh pertanian. Nah ini Pak Sarwaji melihat ya, ini kita turun sedikit ke kabupaten kita, Kebumen ya, walaupun pemirsa kita ini seluruh dunia Pak Sarwaji. Kita kan melihat kondisi penyuluhan kita di Kebumen, menurut Pak Sarwaji selaku yang dituakan dan memang benar-benar senior ya, dalam artian baik usia ataupun jenjang jabatan kepenyuluhannya, Pak Sarwaji ini paling senior di Kebumen. Ada saran atau kritik juga nggak apa-apa ke teman-teman, karena saya juga butuh kritikan, saya butuh evaluasi dari seorang senior. Harusnya itu sama realita ya, penyuluhan di kita ini kurangnya apa, harusnya seperti apa untuk membangun pertanian dalam penyuluhan pertanian ini Pak ke depan Pak. Ya, terima kasih Pak Nurhadi. Ini saya pertama saran Pak Nurhadi ya. Kalau saya nilai media penyuluhan di Kebumen sudah maju Pak, maju. Mungkin diakui semua pihak lah, diakui yang sering mendengar itu. Diakui oleh subscribernya media ini Pak penyuluhan maksudnya ya Pak. Diakui. Terima kasih. Ya, istilah Sobat Tani sana. Sahabat Tani ya. Udah bagus, tapi kalau bisa ditingkatkan lagi nanti teknis-teknis apa hasil-hasil dari Kebumen itu loh Pak. Nah, dengan inovasi yang istilahnya apa, penyuluhannya bagus tapi juga ada hasil-hasil dari Kebumen yang bagus juga, tapi juga sudah ada Pak, seperti PO, seperti Genca Entok itu. Ya mungkin ada petani-petani yang lain yang di sektor-sektor lain yang lebih banyak petani-petani muda yang berpotensi banyak Pak. Cuma kadang-kadang kendalanya gini, saya juga saran ya untuk dinas juga ya, saya saran itu. Saran untuk siapa saja boleh. Kadang-kadang ada suatu petani milenial itu. Petani milenial ya, contohnya aja petani saya ya, petani di Peniron itu, itu milenial sudah mengembangkan jambu kristal banyak, pisang ulin juga banyak Pak, itu jambu kristalnya sudah sampai Jakarta dan mana-mana. Oh gitu. Dan dia ini punya pemikiran mau membuat pabrik pupuk organik katanya. Itu terlalu tinggi tapi dia petani itu Pak. Iya. Luar biasa itu tapi Pak. Cuma kadang-kadang gini, saya berusaha untuk mendekati dinas, coba tolong itu juga diopeni gitu ya. Diopeni. Padahal saya minta diopeni, buka syarat-syarat dasarnya udah bagus juga Pak. Dia sudah punya keinginan ya, semangat. Keinginan. Dia di daerah Temboko kadang-kadang gitu. Cuma kadang-kadang wah ini mau pabrik pupuk organik harusnya di drop apo aja itu. Tapi dilelai saya izin apa mau mengajukan apo ini wah sudah dikasihkan ke kelompok yang lain gitu ya. Nah itu yang kelompok lain pun mungkin maaf aja kadang-kadang alat itu belum tentu dimanfaatkan dengan semangat bagus. Membuatnya itu sesemangat kelompok itu contoh salah satu, sebenarnya banyak contoh tapi nggak perlu kita ya barangkali hal-hal teknis seperti itu kemudian menjadi apa downnya, jadi turun semangatnya itu karena kadang support dari semua pihak ini pertanian baik dinas atau penyuluhnya juga kadang ya Pak. Harus penyuluhnya itu sebetulnya ingin sekali membantu, cuma keuangan orang yang repot. Iya.
Penyuluh Sebetulnya, ada wah duit. kalau saya punya uang udah Oh, kalau apo, penyuluh itu apo punya itu. anggaran gitu ya. Kalau Iya, penyuluh iya, punya iya. anggaran ada kayak gitu, Iya, petani saya mau maju bangun itu, Pak. langsung Iya, bangun ya, Pak. betul. Tapi kan Jadi- nggak mungkin pakai uang pribadi gaji Pak Sarwaji lah ya. Iya. Yang punya anggaran kan ya APBD, Iya, APBN gitu ya, Pak ya. Makanya kalau saya itu kelebihan uang Pak itu, Pak. Ya tapi nggak apa-apa. Iya. Ya penyuluh kan dalam hal ini Iya. memang tupoksinya tadi 4 itu bagaimana merubah sesuatu yang tidak tampak menjadi lebih bagus. Maksudnya tidak tampak kan berarti mentalnya petani, kemudian semangatnya bertani, cara bertaninya. Enggak, penyuluh itu nggak bisa memberikan anggaran ke petani Iya, ya. iya. Uang, apo, kemudian pabrik, kemudian apa. Jangan minta dari penyuluh ya Pak. Paling penyuluh hanya bisa Mengikhtiarkan aja. mengikhtiarkan itu kepada anggaran-anggaran APBD, APBN dan lainnya atau aspirasi segala macam. Hanya bisa seperti itu walaupun kadang terkendala seperti Kalah itu. ya, kalah. Kalah sama mungkin Kalau yang kepentingan lain, yang lain. Ya, yang betul, yang lebih penting mungkin seperti Yang mudah-mudahan. mungkin seperti mudah-mudahan itu. lebih penting dan lebih bermanfaat. Iya, sama Pak Sarwaji. yang saya harapkan seperti itu. Ini Pak Sarwaji ada lagi nggak yang perlu disampaikan untuk kami terutama yang muda-muda penyuluhannya? Oh barangkali wah ini kurang ada ini kira-kira saran Pak Sarwaji untuk penyuluhan majunya penyuluh dan penyuluhan pertanian di Indonesia ini apa Pak Sarwaji? Ya, Pak Nur, terima kasih. Ini tapi versi saya Pak itu. Semua versi bisa diterima Pak, nggak Ya, apa-apa. versi saya tapi Iya. penyuluh sekarang itu walaupun masih penyuluh era sekarang, era sekarang. digital sekarang ya. Iya. Tapi jangan meninggalkan masalah aturan-aturan dari kementerian Dasar kepenyuluhan yang misalnya dulu ya. sistem kerja laku itu Laku. dianggapnya masih ada, masalahnya mungkin dipikir-pikir bahwa itu lebih efektif Pak itu loh Pak. Iya. Ya, di samping itu juga kita juga mengikuti era-era digital Pak. Tetap itu dunia digital. Cuma kita tetap mengikuti itu. Jadi jangan sampai salah nanti wah Pak Sarwaji itu PPL tua apa senior, jadi karpe kan kayak gitu. Mana mungkin kita bisa asal mindset kita itu ke sana. Pak Sarwaji juga mengikuti yang era sekarang kok ya. Iya. Buktinya Pak Sarwaji mau Iya, di laporan podcast apa itu yang penting kan Yang kita kan penting tim Pak. tidak meninggalkan betul. dasar penyuluhan, ilmu penyuluhan bagaimana harus penyuluhan tadi. Yang itu memang sudah terbangun dari era berdekade-dekade Iya, sejak betul. lahirnya tanah air Indonesia ini ya. Betul. Jangan ditinggalkan akarnya penyuluhan itu ya Pak Sarwaji. nggih. Jadi intinya gini Pak Nur. Jadi penyuluh yang ideal ya penyuluh yang melaksanakan sesuai aturan yang walaupun aturan masih tahun Tahun dulu 2016 tapi itu kan masih dianggap dasarnya itu harus dipakai. kita laksanakan itu aja. Terus masalah harus digital kita harus digital juga. menyesuaikan. Menyesuaikan lah dengan keadaan. Tapi kan toh tidak semuanya bahwa ketua kelompok tani juga siap untuk yang digital itu. Masih ada yang masih perlu dituntun bahwa kita harus berkunjung langsung ke rumah masing-masing Pak itu Pak. Siap. Seperti itu. Oke sahabat Mungkin tani seperti itu pesannya Pak Sarwaji ya. Jadi seberapapun maju teknologi yang kita gunakan dalam rangka penyuluhan pertanian harus mengingat akar dari penyuluhan pertanian, tupoksi yang tadi dijelaskan, kemudian ada bagaimana kita harus tetap berkunjung terkait latihan dan kunjungan laku itu harus dilaksanakan tanpa mengurangi hanya karena gampangnya pakai gadget. Masa tuh laku pakai gadget, pakai gadget nggak mungkin ya Pak Sarwaji. Demplot pakai gadget, mungkin kan nggak bisa. Demplot pakai HP. Kurang sempurna aja Pak. Sempurna. Oke, terima kasih Pak Sarwaji. Terus mungkin Ada juga lagi ya? saran buat Saran lagi? Dinas Pertanian Pangan itu Pak ya. Boleh. Kementerian dikasih saran juga nggak apa-apa Pak. Khususnya itu Pak, khususnya di kabit penyuluhan itu. Bukan kita istilahnya itu kalau minta apa-apa, tapi mengingatkan nggak aja. apa-apa. Ini sebagai informasi sahabat tani, di pertanian Kebumen itu dinasnya ada bidang penyuluhan. Jadi ada mungkin ada saran dari harusnya dinas itu dalam rangka penyuluhan apa itu Pak tadi? Ya kita sebagai yang secara langsung di bawah kabit penyuluhan ya paling enggak tugas-tugas pokok itu yang tadi saya sampaikan itu ya diopeni itu. Jangan istilahnya ada kesibukan tersendiri bagian walaupun itu penting Pak. Misalnya simruh penting sekali, tapi kan itu
istilahnya sebagian dari tugas pokok kita. Termasuk tugas pokok, tapi masih banyak tugas pokok yang harus dilaksanakan. Diopeni. Jangan terfokus di satu tugas pokok, tapi harusnya 4 itu empatnya enggak terjamah gitu, karena pengen bukan nggak terjamah, mungkin kurang intens aja karena gitu. Mungkin yang kesibukan tuntutan keproyekan itu lebih intens daripada tuntutan bagaimana harus menyuluh tadi gitu. Jadi kita harus istilahnya tugas pokok apa? Oh, program penyuluhan ya kita harus open nih. Kapan udah jadi belum ini dan ke bawah sih? Gitu Pak. Jadi kembali syukur-syukur nanti malah program dan RKP dan lain sebagainya ada pembiayaan tersendiri. Wong itu kan mengelola pendanaan itu. Oh iya. Jangan istilahnya kita tuh direbutkan oleh si menurut akhirnya yang lain malah kita terabaikan. Kita juga yang sangat pokok malah terabaikan gitu ya sebetulnya pokok semuanya lah. Tapi di sana kan apalagi kita kalau membaca itu Pak, SK penunjukan koordinator di lapangan. Itu bahwa poin terakhir ada beberapa poin itu ada 9 atau 8 bahwa kita membantu pekerjaan Dinas Pertanian itu kan terakhir. Kalau penting sekali bukan nomor 1. Atasnya. Jadi yang paling atas Pak itu kalau dikasih SK berarti dibaca dasarnya semua ya Pak? Ya kalau bisa kita kerja pakai dasar Pak gitu. Kalau nggak pakai dasar ini yang harus dicontoh oleh muda-muda saya Pak. Nanti saya dikasih surat pindah ke sana nggak tak lihat itu depan-depannya. Apalagi pindahnya susah itu Pak. Nah Pak Sarwoji berarti diamati benar. Saya harus ngapa, dasarnya apa gitu ya Pak? Betul. Luar biasa, ini patut dicontoh sahabat Tani. Masalahnya kerja kita kalau mungkin kurang betul kan ya kita juga pakai dasar, kurang betul kan kita perbaiki bersama. Jadi semua harus berdasar, akarnya penyuluhan harus tetap dipakai, tupoksinya dilaksanakan semua dengan ideal, jangan hanya milih-milih karena hanya unsur keproyekan sesaat tapi tidak memikirkan bagaimana penyuluhan itu harus dilaksanakan. Ya, itu Pak. Jadi kalau penyuluhan itu yang saya sampaikan itu sudah dilaksanakan sesuai dengan pelaporan dan administrasi, saya kira karir penyuluh ya paling nggak minimal 4 tahun sekali pasti. Tapi kalau yang apa Pak, inovatif dari kreatif, aktif itu saya kira nggak sampai 4 tahun sudah bisa. Itu. Dan itu untuk slogan itu setuju berarti Pak Sarwoji. Penyuluh pertanian Kebumen aktif, kreatif, inovatif. Oh iya, sangat setuju itu. Terus apalagi saya tandaskan kepada orang penyuluh-penyuluh yang sudah ahli Pak. Yang sudah ahli, yang sudah ahli lah, ahli ke sana. Itu harus pengembangannya itu harus ditingkatkan lagi. Masalahnya kerjaan-kerjaan yang terampil kan ya harusnya istilahnya kuotanya terampil, tapi kerjaan yang ahli-ahli misalnya naik pangkat dari pertama, muda, madya itu kan terus sampai utama itu kan harus Pak, pengembangan profesi, penulisan ilmiah, sekolah itu penting sekali. Tanpa itu nanti terhambat kenaikan pangkatnya itu. Tapi kalau yang masih bawah-bawah terampil itu nggak masalah. Itu dalam rangka peningkatan kapasitas diri itu ya Pak. Apalagi, dalam bentuknya kalau PNS itu ada jenjang-jenjang sampai utama, sampai kepangkatan segala macam bentuk fisiknya, penghargaan dari negara oleh kita. Apalagi sekarang Pak Nur itu ya sebetulnya memacu kita untuk belajar lagi, tapi kadang-kadang bagi PPL yang kurang menyadari agak menghambat juga kenaikan pangkat masalah uji kompetensi gitu loh. Mungkin bagi PPL yang sudah aktif, kreatif, inovatif ya uji kompetensi biasa aja. Itu istilahnya tugas pokok penyuluh Pak. Jadi nggak perlu ditakuti, tidak perlu ya pastilah asal kita sudah menjalankan secara tupoksi dengan baik, otomatis uji kompetensi mengalir aja. Itu kalau mau naik jabatan harus uji kompetensi Pak. Ada uji kompetensi. Jadi kalau berarti ada jenjang karir yang jelas ya kalau mungkin sementara ini dalam hal ini yang ada uji kompetensi terus kemudian angka kredit macam-macam yang paling jelas itu di PNS ya Pak. Betul. Itu harus benar-benar. Tapi sebetulnya di P3K pun itu harusnya Pak. Maaf harusnya seperti itu. Sama harusnya dengan ya laporan dan evaluasi dan pelaporan harus buat. Jangankan P3K kan sama-sama ASN Pak. Contohnya itu yang benar-benar harus buat dan membuat adalah juara 1 penyuluh pertanian yang masih pendamping itu kan. Hanya pendamping yang secara mungkin tertulis kewajibannya tidak bisa untuk menaikkan angka kredit segala macam, tapi beliau buat atas bimbingannya
Betul. Pak Sarwaji. Ya saya sarankan Pak untuk P3K pun saya sarankan nek memang bisa membuat. Ya, karena membuat. ilmu Cuma penilaian gini, itu untuk semua ya ya, mungkin Pak, ya. biar didengar oleh pusat juga mungkin ya bahwa memang P3K Kebumen itu belum apa ya, belum bisa disetarakan dengan yang PNS-nya. Katanya dulu P3K sama persis dengan itu PNS. mungkin seperti itu. Jadi mungkin arep ngoyak-ngoyak laporan itu harus membuat kredit Orang poin penak ini. ya. Ya mungkin gimana itu Tapi tergantung harus, dinas wong ya. yang THL Betul. aja belum ASN. Mungkin harus tunjangannya belum keluar apa sini. Apa namanya itu? saya sih nggak nyinggung itu, nanti dikirain saya nuntut hak saya Pak, karena saya Iya. P3K sahabatannya. Yang Tapi belum kalau keluar, yang baik kan nggak kewajiban itu berjalan Pak. kalau yang belum keluar Pak Sarwaji dari P3K dari saya itu satu tunjangan fungsional tertentunya sebagai penyuluh pertanian, itu. sama kalau PNS itu di daerah kami dapat tamsil, kami belum. Ya Tapi mudah-mudahan lah Pak. Amin, Saya sebagai senior cuma kelasnya mendoakan aja kan. Itu doa dan dukungan. iya Pak. betul. Udah, nanti temanya ganti P3K malah Pak ini. Ini nggak temanya apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi 3K juga ASN ya Pak. Juga ASN. Oke Pak Sarwaji, sepertinya udah cukup ya Pak Sarwaji ya. Ada nanti kapan-kapan boleh lah saya wawancarai lagi terkait yang boleh. Selagi barangkali kita bisa, pengen tahu lebih dalam terkait ilmu penyuluhan pertanian Pak bisa, Sarwaji. Pak. Ada lagi? Saya ada hal-hal yang kurang berkenan, mungkin bagi sobat tani dan mungkin semua saja yang mendengarkan ini. Wong ini juga dari panggung penyuluhan juga enggak menodong. Jadi kalau saya kok kata-katanya mungkin kurang pas kurang apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya itu. Mungkin itu aja Pak Nur. Dan mudah-mudahan penyuluh se-Indonesia. Kalau yang luar negeri ada penyuluh enggak itu? Ya ada Pak. Ada juga ya. Tapi itu bukan penyuluh, bahasanya sendiri. Ya berarti bukan penyuluh juga. Namanya bahasanya bahasa sana ya. Ya mudah-mudahan sukses gitu aja Pak. Semakin ke sini sudah bagus. Semua orang-orang yang komit terhadap pembangunan pertanian, baik itu penyuluh di Indonesia atau di luar Indonesia, semoga sukses. Mudah-mudahan sukses. Dan apa yang menjadi kewajibannya bisa dilaksanakan dan haknya mungkin mengalir juga ikut mengikuti gitu loh Pak. Gitu mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Nur. Jadi apa yang kami obrolkan ketika mungkin ada pihak-pihak tertentu yang tersinggung, kami tidak berniat untuk menyinggung ya Pak Sarwaji ya. Termasuk apa yang kami sampaikan ketika itu baik, itu pasti datangnya dari kebaikan yang maha baik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita salah, kami mohon maaf. Ya, itu murni dari kesalahan obrolan kami ya. Ya, betul. Terima kasih Pak Sarwaji. Oke, petani Indonesia berjaya, sejahtera dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen aktif, kreatif, inovatif. Matur nuwun Pak Sarwaji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.